warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya berbicara tentang akhlak min fadil fadilah wa khasibun mubin. Alaihi sallallahu alaihi. Hadirin jamaah lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini di Jumat akhir kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara rutin Majelis Sultan Aulia Syekh Abu Bakar Al-Jalan. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari yang memiliki malam ini. Kita tergolong orang-orang yang bertakwa dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda takwa itu tidak paham melakukan hal yang perintah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mampu diperintah oleh guru kita untuk melaksanakan. Ya, siap melaksanakan, siap, gitu kan. Ikuti yang dahulu. Saya sering ikuti Maria, ikuti bapaknya. Anda ikuti awas itu ucapan beliau udah umum seperti bahasa-bahasa itu, karena kita hujat bahwa yang diikuti itu adalah penerus beliau. Karena di sini itu ada sistem yang terbaku di dalam aturan pondok pesantren. Surya Raya punya ciri khas sendiri yang sederhana. Sebetulnya sederhana. Cuma rata-rata kita berbicara tentang martabat yang diraih oleh sosok guru kita yang kita muliakan, sehingga tak terukur, tak terhingga, tak tergantikan. Sampai-sampai sekarang kebingungan siapa sih penerus beliau, ada enggak? Begitu ceritanya yang kayak sekarang. Maka kita kembalikan kepada konsep dasar pondok pesantren Surya Raya yang sederhana, yang didirikan oleh Bapak Sepuh, diteruskan oleh pengusaha diteruskan benar-benar itu selamanya. Nah, hari kamu sendiri memusikan dari mulai Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengupas kita ini sebetulnya di mana kemarin aku bisa ini muridnya saya akan tanya dia. Kalau kita jadi pembina jadi balik, jadi wakil tapi kita tidak bisa mati. Katakan yang sebenarnya tentang sejarah ya. Insya Allah mereka akan berbondong-bondong dengan tempat yang semestinya. Dan hidupmu akan bahagia. Seperti namanya Ishak Maghrib. Ishak itu bahagia, senyum-senyum, kepada dikasih. Namanya Ishak itu senyum-senyum bahagia. Maghrib itu terbenamnya matahari. Apa sore nanti bahagia di ujungnya. Insya Allah di ujung hidupmu bahagia. Seperti kamu bisa itu. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau setengah nanti murid-murid jadi gelisah, gurunya jadi susah. Kalau muridnya tenang, insya Allah gurunya pun gak akan senang. Ya, kalau saya punya kesana Iwan tenang, ribut, mau kesana, mau kesini, gimana tenang, semua. Coba orang kesana ada masalah, tapi ada masalah. Yang itu bermasalah selamanya, yang saya bermasalah selamanya. Tapi kalau tidak ada nanti Iwan yang tenang, insya Allah saya pun akan senang. Ini kalau mau bilang saja. Kalau kita lihat bagaimana tenangkan itu ya, aman gaji itu begitu ceritanya kerasukan Aulia. Kita hanya tahu martabatnya, enggak dijelaskan. Ternyata Sultan Aulia itu memiliki sifat-sifat Allah yang dari surah Al-Kahfi. Setelah dijelaskan begitu mahabahnya kepada Abu Bakar Al-Jalan. Persis kalau kita ditanya, tidak serta-merta. Ingat Sultan Aulia waktu bicara. Ini wujud dari wujud kaulah, wujud kakek kaulah. Itu kan Sultan Aulia. Ini wujud bukan wujud kaulah, tapi wujud kakek kaulah. Walaupun Sultan Aulia begitu tidak serta-merta menyatakan Rasulullah, Sultan Aulia sebagai Rasulullah. Maka begitu pula di kita, sehebat-hebatnya pemanaman, tetap pemanaman bukan guru.
Sehebat-hebat laki-laki, tetap laki. Sehebat-hebat murid, tetap murid. Apalagi mau balik, makanya saya bisa ngomong. Tidak akan bisa merubah kedudukannya menjadi guru. Ayo kita bicara guru musik. Kata guru ini dari siapa? Kalau kita melihat ajaran Suryala yang mengatakan ingat sesungguhnya mereka guru kami ini mereka dikir saja. Itu aslinya dikir saja. Kau dilihat Naksabandia dilengkapi oleh Hadrotu Syekh Abbas dan Abah Ano, amalia-amalia yang ada di Tambi, Kuhujuman, Menteri Mutiara, Pengetahuan Ibadah, Tausuruh dan lain-lain. Sehingga Suryalaya memiliki kekhususan TKN-nya dan sekarang disebut TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Mungkin disebut aja disebut Ciamis lainnya kan? Benar ini coba di pada TKN disebutkan TKN PPS Tasikmalaya. Dan udah final disempurnakan disusun oleh Hadrotu Syekh Abah Ano dan Abah Sepuh. Beliaulah sebagai penyusun amalia di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Gitu. Bahkan kata-kata Abah menyusun tidak, malah menyempurnakan tidak. Cuma kalau kita lihat sebelum Hadrotu Syekh wafat, mengutip ayat waqtasimu bihablillah dijadikan penutup doa. Oleh Iwan. Habis baca doa waqtasimu bihablillah, waqtasimu bihablillah, baca penutup waqtasimu bihablillah. Semua pakai waqtasimu bihablillah. Sehingga para ikhwan yang memang rajin menggeluti bidang keilmuan melihat ternyata Hadrotu Syekh Abah Ano memiliki keutamaan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, layak mendapat gelar kursi di TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Bukan tempat yang lain yang salah. Beliau itu aja mendapat guru kursi di lingkungan khusus Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Jadi sebetulnya guru kursi dari kita, bukan dari guru. Apa nggak pernah mengatakan apa suku guru musik? Ayo lihat di teksnya. Saya mencari generasi ada nggak kata-kata bahwa apa anu sebagai guru musik ada? Cuma beliau mengatakan apa itu sebagai wakil mutlak dinasihatkan. Dan pernah apa mengatakan dan tulisannya sebagai pengumuman amanah apa suku? Kan sederhana. Ternyata itulah sistem pondok pesantren. Abah menunjuk. Kalau Abah Sepuh menunjuk Abah Ano, menunjukkan guru. Tadi Abah Ano kebukan amanah tidak menunjuk guru. Kalau ada yang bertanya tentang profesor tidak, saya akan cerita orang ini. Jadi amanah itu tugasnya mengamankan, mengamalkan, melestarikan amalia yang sudah disusun oleh Hadrotu Syekh Abah Ano tentang TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi bukan amal yang ada itu sekarang kalau menurut saya jadi dua, Haji Bapak dan Haji Dua. Karena Haji Bapak mendapat pelimpahan dan Haji Dulu dan ini sudah dimuat di dokumen ada TKN. Pak saya baca beberapa kali ada lagi ini sebagainya ini perlu digunakan. Bahkan ini merupakan kekhususan kalau pesantren Suryalaya. Jadi sekarang di bawah pengemban amanah. Jadi dalam pengemban ada penerusnya namanya pengemban amanah. Abah Ano juga mengatakan pengemban amanah. Cuma pengemban sekarang tugasnya tidak dijelaskan tentang gurunya, tapi dijelaskan tugasnya untuk mengamalkan, melestarikan amalia yang telah disusun dirumuskan oleh Hadrotu Syekh Abah Ano. Jadi sebutan bermursyid itu berguru, istilah bermursyid itu berguru, mengikuti aturan yang sudah disusun oleh Hadrotu Syekh Abah Ano. Jadi kalau bermursyid kepada Abah Ano, tidak bermursyid kepada yang lainnya. Maka kata Ajunan Jadi benar. Kaitan dengan ilmu syariat, silakan berguru banyak, tapi dengan torekot harus kepada satu guru. Maka bermursyid ini karena kita udah kental
sebutan guru mursyid itu sebutan kental antara menyebut sebagai pujian melihat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para sahabat yang tak terhingga. Bahkan sekarang sebutan guru mursyid itu udah populer di dunia keilmuan, gelar yang diberikan kepada guru-guru di dunia asal dan mereka. Makanya sebutan guru mursyid banyak, buat apa saja. Guru mursyid, jangan baru sekarang. Ada beberapa itu boleh. Sekarang udah mulai dimunculkan guru-guru tariko itu disebutnya mursyid, makanya mursyid itu banyak. Guru mursyid itu banyak. Otomatis di hukumnya. Maka Suryala itu punya warna tersendiri. Bisa saja kalau dilihat sahabat dia, tapi bukan Suryala. Suryala ada kambing, ada ukur Jumat, ada bibir sudur, itu Suryala. Gitu. Organisasi Suryala itu hanya ada 3. LGM, GMPS, Ibu Bella. Jadi bermursyid itu berguru. Pada dasarnya tidak menambah, tidak mengurangi. Nah, kaitan dengan Robito. Robito itu asal dari kata rabat ikatan. Robito itu mengikatkan diri kepada aturan yang dibuat oleh para sahabat. Robito kepada kata susah. Balik masuk. Kalau tak masuk hanya menyebut, dia masuk ke dalamnya. Jadi sudah terikat oleh ikatan sistem yang dibuat oleh TKN Pondok Pesantren Suryala, baik langsung ataupun tidak. Langsung ketika pernah sahabat, saya mungkin pernah kali langsung 4 orang juga pernah. Tapi yang baru-baru nggak langsung. Wasilah, oleh siapa? Wakil takir, usul dikir, keilmuan, kembali, organisasi, lembaga. Tidak itu komponen. Para sahabat itu untuk mengenal Suryala, untuk mengenal TKN itu. Jadi jangan hanya takdirnya aja, yang lain udah tahu ilmuannya. Jangan hanya takdir ilmunya saja, kelembagaannya. Jadi harus ada ciri khas. Bisa saja mereka mengenal Suryala itu melalui kajian tadi. Ketika waktu takdir mentakdir, ya, itu udah masuk ke dalam sebuah sistem kemursidan. Enggak perlu nyebut-nyebut Robito lagi, karena wakil takdir sedang mengajarkan Robito masuk kepada keilmuan para sahabat. Kalau itu kalau wakil takdir, kan udah langsung itu mah, udah langsung jasmaninya. Maka wakil takdir jasmani dan rohani masuk dalam situ. Enggak usah sebut-sebut Robito lagi. Kalau yang tidak wakil takdir, tidak ngerti nenengan ayat di mata. Ada kesayangan hadir. Padahal mengatakan tentang Sayyidai ternyata itu begini. Sampainya manusia kepada alam lahud, alam lahud. Waktu jauh ibu al-alam bahasa ini Sayyidai ila Rasulullah itu bahasanya. Direkannya, usulnya ke alam-alam itu melalui ruh-ruh para guru yang terdiri bisa begitu dari ruh guru yang hidup, yang sambung menyambung, yang bertali pada Rasulullah. Apanya coba yang nyambung? Apa nyawanya? Di situ. Kenapa diartikan ada ruh hidup bukan sana? Maka saya punya keyakinan bagian Pondok Pesantren Suryala sekarang dan masa yang akan datang, kecuali Allah dari lain, tetap berfungsi kepada hati kesiapan melalui bimbingan para pembimbingan, para pemban amanah. Mungkin akan berkelanjutan berfungsinya tetap kepada pengetahuan, ilmunya tetap daripada apa lingkup keilmuannya. Tapi kita bisa kemudian tapi karena nggak ngerti wilayahnya. Wilayah kemudian para sahabat itu wilayah tata cara zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilengkapi dengan metode-metode yang lain yang berguru kepada para sahabat itu berfungsi kepada para sahabat melalui dari. Tapi untuk sekarang dan akan datang itu tetap kita ini berfungsi kepada Abdul Hussein, para sahabat, jangan mengatakan tidak ada mursyidnya. Yang bertakdir melalui ada takdir bukan kehilangan mursyid, tetap mursyidnya para sahabat lain. Karena dimasukkan kepada lingkaran Pondok Pesantren Suryala. Jadi Pondok Pesantren Suryala itu sudah memiliki tanda-tanda khusus, ciri-ciri khusus. Toriko, Kodriyah, Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryala, Tasikmalaya.
Nama saya letih, namakan aja jangan itu, ngomong sama rumah. Itu bukan surya raya. Dikira ini, bukan aja surya raya. Udah simpel-simpel aja lah. Yang tidak seperti surya raya, bukan surya raya. Maka ini perbedaannya pengenalan surya raya yang lebih spesifik yang disebut dengan upgrading. Jadi upgrading itu penting apa? Pengenalan surya raya sebenarnya. Jangan sampai kita kehilangan juga ngaku-ngaku surya raya, kamaliannya bukan ke surya raya. Gitu. Bisa tetap kita kapolnya tadi murid yang tidak patuh. Kata Pak Polres tadi murid yang sudah di lautan. Karena keimanannya udah berkurang. Karena ketiga-tiganya itu takwa itu untuk pokoknya iman. Apa itu? Amalia yang kita amalkan itu untuk pokoknya kepada apa yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu zikir tadi. Ya, itu jelas ya. Apa yang tadi? Watiful ma'ani itu hati kita hanya dengan Abdul Qadir bisa hidupnya, hanya dengan Syekh Mursyid bisa hidupnya, kan gitu ya. Mursyid abi kalau anak pamangga jadi lautan. Nah, yang sampai sana pengertian lautan itu kalau tadi dari sisi lahir ya seperti lautan, tapi saya melihatnya hati kita ini tadi Allah mengatakan, apakah kamu tidak melihat manusia tidak dari sudut pandang tiba-tiba mereka sendiri membangkang yang nyata? Pan dari alam bergabung kalau wala sayyidan berang dengan dia pokok. Itu ibaratnya anak di dalam lautan. Punya keyakinan hanya Abdul Qadir, hanya hamba-hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Allah yang bisa menghidupkan kembali hatinya seperti itu dengan Allah. Kembali ini. Kamana iman? Iman di mana hati? Wis kembali ke hatimu. Itu kan, paling itu yang pertama tuh. Bukan dua ilaha illallah tahu kan ya? Anu katiuna ilaha illallah ternyata ayat. Ternyata waktu pikir pertama manusia itu sudah terobsesi oleh perkara-perkara urusan dunia. Begitulah ilaha illallah. Kata-kata gua banyak ini. Ya, ini harus satu berapa itu? Kita sebenarnya. Jadi itu pertama manusia itu suka terobsesi oleh perkara-perkara urusan bangsa. Masih kaburan tak jiwa ragana, celina, rasana, panampona, karena urusannya apa-apa. Hidup nanti untuk jiwa ragana kamu berbencar. Luka dua, la ilaha illallah. Artinya watangan. Tadi mau kosong pisan belum mobil tengah kata di Joliwut. Nukatil, nanti kali kukatara binyawaan. Kakara ada kehidupan kata Abdul Alajoya, pakai kamu ke Alajoya, wahaya turun di hayat di hadir kalimat. Hidupnya hati itu dan hidupnya kalimat ini. Nukatilna, la ilaha illallah. Tak itu tepat dengan tempatnya. Kalau udah begitu mau ini namanya tempat-tempat bikin mengiringi aja sampai Pak ini nggak bisa itu. Makanya bagaimana dikir kopinya? Memang dikir kopi ini disanten. Memang dikir kopi makin gerakan bisa enggak? Bisa dikir hati mah bisa dengan dikir, bisa dengan apa? Dengan makan, dengan minum, dengan apa saja bisa. Karena dikir kopi itu bukan dengan lisan ini, tapi lisan ruhnya. Tergantung kita latihannya. Kalau latihannya nggak kencang, ya nggak kencang dikirnya. Bikin kemarin mah nggak ada naik. Tapi kalau latihan makanya katakan satu awalnya di wawusuli di kabul masa koordinat saya lalu wakannya bindo ilaika. Usulnya itu, akhirnya itu dengan susah payah jasmani dan rohani dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pikir maksudnya. Jadi apa yang dari wudhu itu laksanakan di Gusti makin kursi dia sakala ulannya. Gusti bukan warna, Gusti mantan mereka be. Bukan terima sakala. Jangan iman kita mau mencapai sakala. Jadi mana di dunia itu suku dunia atau permainan dunia ini. Ini udah apa dunia ini? Kalau kamu nggak mau situ mati di luar. Karena yang di dunia
dunia itu dalam tasbih, wal tasbih. Kalau kita tahu ya, dari capek, dari susah payah. Lamun nggak mau capek, ya jangan di dunia. Yang dinilainya capeknya mempertahankan itu. Kita tinggal gampang, yang susahnya mempertahankan hal ini. Diri nama kaki pertama gampang, istiqomahnya banyak kena perniknya. Kalau tanya ke Pak Menteri Ali, nggak segampang itu mana kita? Gampang kan punya duit mana kita nggak. Di perjalanannya banyak ada kerja, ada itu, ada di sebagainya, susah istiqomahnya. Nah itu dia, maka sekarang nikmatilah prosesnya. Kan itu ya, benar ya. Nikmatilah prosesnya, gitu. Pasti apa hasil tidak akan bohongi kerjanya, kan gitu. Itu udah dikumpul sekarang itu, banyak dikumpul seperti itu. Jadi nikmati saya itu, jangan dulunya. Pandusi mah kawasan, jadi lima ada dah. Ular ada, ada tanaman. Jangan putus asa. Mau minta apa? Itu ya. Kata sosok awalnya, musim awal, abdi di dalam. Sampai bapaknya kursi, abdi nanti. Bener, gitu bener. Apapun yang Allah takdirkan, saya senang.